Bang, Yes. Bang Logika, terima kasih. Jadi memang berkaitan dengan statement Anda tadi, kalau untuk kita, karena kita itu harusnya lebih mendahulukan moderasi ya, saya sepakat kalau itu. Tapi gini, saya mau ngomong apa adanya ini sama Bang Logika. Tentu saya pribadi juga, terutama dengan apologet-apologet, kalau mereka itu caranya itu baik, ya kita pasti akan mendukung, why not ya kan? Pasti akan mendukung. Tapi kalau misalkan memaki-maki, ngecek-ngecek orang, apalagi makna kitabnya orang dibias-biaskan, dibelok-belokkan, ya kami nggak sepakat. Jadi berdiskusi itu atau di dalam dunia dialektika lintas agama itu hendaknya kita itu dengan cara yang elegan ketika membawa nama agama. Caranya kita harus elegan, yang baik gitu. Mendahulukan keilmuan, knowledge-nya didahulukan. Sepakat saya itu. Tapi gini Bang Logika, beberapa kali saya menganalisa Anda ini, saya juga nggak sepakat gitu loh. Kalau saya sampaikan langsung di depan, nggak sepakatnya kenapa? Judul-judul, beberapa judul ya, saya beberapa kali sih ya, nggak sering, beberapa kali melihat judul di Komal Bang Logika ini sepertinya mengarah ke framing. Nah, itu saya kurang sepakat. Jadi saya katakan kalau saya ada sisi yang nggak sepakat, yang sepakat juga saya sampaikan. Bukan berarti ketika kita berbeda pendapat tidak menjadikan kita kan saling bermusuhan kan gitu. Kalau nggak sepakat ya saya sampaikan. Kalau pendapat Anda yang tadi saya sepakat ya saya sampaikan sepakat. Jadi gitu Bang Bang Logika. Berkaitan dengan judul-judul yang arahnya ke framing itu gimana Bang Logika? Misalkan memframing personal. Silakan Ya, Bang Logika. ya. Contohnya bangku kan saya ini kalau buka live itu biasa itu gonta-ganti tema. Bisa berikan contoh bang, tema saya mungkin yang mengarah ke framing itu jadi biar bisa saya jelaskan gitu. Karena saya itu kalau dibilang tema itu udah ratusan tema mungkin yang pernah saya buatkan begitu. Saya nggak tahu bagian mana yang abang maksud. Oke, misalkan Enggak, saya mengatakan bentar-bentar. satu persen. Saya bentar saya Ayo, tak mendengar silakan apa yang silakan. Silakan Ganep. pertama-pertama. Jadi nggak bergeser ke yang lain. Jadi yang saya tanggapi yang disampaikan oleh logika ya. Kamu tahu, ya kan? Apakah perbuatan dengan menginjak itu suatu yang dibenarkan dan itu suatu perbuatan yang baik? Udah jangan, itu sudah selesai Ganep. Jangan bahas yang Ya, itu sudah karena gini juga selesai. itu juga juga itu juga Pak, menyangkut umat Bang, Islam juga. biar biar aja bang, biar aja. Jadi nggak apa-apa. enggak. Saya nggak pernah ini masalah itu. Biar aja ditanyakan dulu. Tapi gini Bang Logika, maaf, urusan itu aku sudah tahu di belakang semua aku udah tahu itu masalahnya bagaimana dramanya. Pak Genep ini kan tidak tahu kan. Jadi itu kan sudah dilaporkan kan kabarnya udah dilaporkan gitu kan. Ya sudah biarlah itu mengalir seperti air. Nanti kan tetap apa itu hakim dan pengadilan yang menentukan apakah Bang Logika ini bersalah atau tidak gitu. Kita jangan apa ya menanya-nanyakan yang gimana kan sudah dilaporkan. Tinggal menunggu waktu saja. Bagaimana? Berarti proses hukum berjalan. Oke, berarti yang tidak tahu saya. Ah, Oke. betul betul Cuma betul kan Pak Genep? masalahnya Ah, ya oke kalau sudah proses hukum berjalan ya silakan berjalan kan oke. sesuai Ba- dengan hukum. bahkan kemarin itu saya lihat Bang Logika itu ditanyai di roomnya Bang Umar ya Bang Logika ya, betul kan? Iya betul sekali, betul Bahwa betul. siap untuk bertanggung jawab, ditangkap pun siap kan, Bang Logika betul kan? Itu dari sejak 1 tahun yang lalu aku udah bernarasi seperti itu bang. Sampai sekarang nggak pernah berubah. Oke. Aku selalu mengatakan apa yang aku lakukan itu adalah suatu perbuatan yang salah yang tidak dibenarkan oleh agama. Iya, Maka sebagai seorang muslim yang bertanggung jawab, saya diajarkan itu untuk bukan seperti lempar batu sembunyi tangan bang, tidak. Aku diajarkan untuk bertanggung jawab apapun, baik itu sesuatu yang baik atau yang buruk. Aku bertanggung jawab. Dan itu dari 1 tahun yang lalu, mungkin bang Tony sering masuk ke lab aku juga, itu selalu aku suarakan. Jika ada yang masih keberatan, sekalipun mulutku sudah minta maaf, kalau anda yang keberatan silakan. Tapi ingat ya teman-teman ya, 95% orang Kristen itu memaafkan dan tidak melaporkan saya. Bahkan udah 2 malam berlalu, itu teman-teman Kristen justru memberikan saya dukungan ya. Kalau abang-abang masuk di situ di air-air live saya itu, justru mereka itu dengan antusias memberikan saya bantuan berupa materi. Perhatikan aja. Karena apa? Untuk saya kalau ada panggilan saya udah siap. Bayangkan sampai ke situnya mereka memikirkan saya.
bukan cuma tidak setuju mereka terhadap pelaporan saya, ya, tapi mereka memberikan saya masukan. Bahkan banyak daripada pengacara yang ada di rumah saya, pengacara dari Kristen mengatakan, gak apa-apa tuh logika kau dilaporkan, tapi asal kalian tahu, logika itu sudah melakukan itu 1 tahun yang lalu, sementara ada di dalam undang-undang, ya, termasuk undang-undang tentang IPA, undang-undang ITE ini. Itu kasus saya ini sebenarnya udah termasuk dalam kasus kadaluarsa. Hanya berlaku 6 bulan setelah melakukan itu. Kalau tidak ada pelaporan dari pihak manapun, maka itu sudah dianggap kadaluarsa. Tapi aku katakan gak apa-apa, biarkan itu hak mereka. Kalau memang ada panggil aku datang. Bagus. Ini saya ada beberapa pertanyaan. Sebentar Pak Gerem, sebentar. Aku punya satu pertanyaan ini untuk semuanya ya. Begini. Kenapa? Ini kan kejadian ya seperti kata Bang Lo. Saya nggak bela siapapun ya. Ini pikiran saya sendiri loh ya ini. Kenapa kasus yang sudah lama 8 bulan yang lalu sekarang dinaikkan lagi hanya karena debater Muslim terancam? Ya kan, terancam dilapor-laporkan kan, main lapor-laporan sekarang. Kenapa Bang Logika sekarang disenggol? Padahal kasusnya sudah lama. Coba, bagaimana? Kenapa? Kenapa nggak dari dulu, sejak Bang Logika pakai jubah putih itu, ninja itu langsung dilaporin, kenapa nggak? Assalamualaikum 7 bulan, kok 8 bulan. Iya, tak 8 bulan. Aku tambahin lagi ya. Kenapa debater Muslim saat Logika menghina Yesus dengan tampilannya seperti itu malah ikut tertawa bareng di room Logika gitu. Sekarang kok jadi begini. Dulu yang ketawa barengnya mana menghina Yesus. Sudah cukup. Tanggapi dulu biar nggak lupa Nur. Enggak, aku menggarisbawahi sekarang kamu dapat bantuan jangan digaris-garis dulu. Sik Nef menengo dhisik to, ben gak lali wong tanggepi gentenan. Sing ditakoni kok bingung nanggepi. Ojo ngono wong tuwa. Sing sopan wong tuwa aja ngono. Gak ero aku lek tuwek ndiro di sosmed. Ini kan fokus ke kasus awal kok malah melebar. Kan kasus awal dia dilaporkan. Aku nggak ngerti ya Kelizer. Bahasa Indonesia silakan Bang lah. Logika dikomentari dulu biar nggak lupa. Tuh, wong wis lanjut ku arit ngersik suket kok. Cukup arit sen. Coba selanjutnya kita merasa terancam Salam gitu. dulu. Ya, izin bentar teman-teman ya, saya mau bicara lah. Jadi gini, betul ya, saya sepakat dengan pertanyaan Bang Tony tadi ini, yang dimana pertanyaan itu juga sebenarnya hadir di benakku sendiri Bang. Aku juga berpikir begini, dulu di saat aku melakukan itu banyak sekali yang ikut tertawa, bahkan jujur kalau teman-teman lihat itu banyak saweran, bahkan kiriman TF itu ada gitu, dimana saat saya melakukan itu. Karena apa? Ada kepuasan yang mereka rasakan di saat saya membalas menghujat itu. Ada kepuasan tersendiri, ya, sehingga sudah hampir 1 tahun nggak ada loh yang mau melaporkan. Tapi kenapa di saat aku menjadi saksi, aku kan kalau teman-teman lihat Bang Dosma itu sudah memilih aku menjadi salah satu saksi untuk pelaporan terhadap Bang Zuma, ya, Uniripa dan juga Nora. Nah, di saat itu mereka kenapa kok begitu nafsunya ingin memenjarakan saya, ya, ingin menghalalkan segala cara, padahal mereka tahu kasus itu sudah sangat jauh berlalu. Jawabannya, kalau menurut saya, ingat teman-teman, ini menurut saya bisa salah, bisa juga benar ya. Saya nggak mengatakan benar, tapi ini menurut feeling saya. Kenapa? Tuan Logika itu sangat banyak sekali mengetahui apa yang terjadi di dalam API ini, khususnya di dalam organisasi Apologet Islam Indonesia ini, dan saya tahu betul maksud dan tujuan mereka. Ya, aku tahu betul apa yang mereka lakukan, sehingga kesaksianku ini akan sangat-sangat memberatkan mereka. Karena aku jujur Bang ya, ini aku kalau jadi saksi itu aku cukup jujur aja udah. Setelah itu aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Begitu. Ini kalau dari aku pribadi mengatakan itu kayaknya karena itu Bang. Tapi bisa juga salah.